masjid mengalami atau melakukan kesalahan. Nah, dan ini saya sampaikan sekarang agar kalau memang yang lalu salah ya sudah, tidak usah dijadikan istilahnya permasalahan, tapi yang ke depan jangan sampai salah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah 27. Allah berfirman tentang kisah kurban putra Nabi Adam. Utlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Ceritakan kepada mereka kisah tentang putra Nabi Adam secara benar. Jadi kalau cerita itu benar, tidak boleh ngarang-ngarang. Cerita nikahin, pondok nikahin ini. Itu kayak gitu-gitu tuh kebiasaan jelek. Jadi kita mendengar sesuatu langsung kita ceritakan, padahal ceritanya belum tentu seperti itu. Makanya nanti ada seorang ulama yang punya kata-kata indah. Kalau kamu tahu ada orang setiap mendengar apa diceritakan, maka cukuplah itu menjadikan dia seorang pendusta. Karena yang namanya cerita diceritakan itu butuh bukti, butuh dalil, butuh tabayun. Jadi semua yang kita dengar itu tidak perlu kita langsung ceritakan kalau belum bisa kita verifikasi. Nah, izkor robba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ingatlah ketika mereka diminta untuk berkurban. Kurban itu secara bahasa artinya sesuatu yang dipersembahkan. Tidak harus binatang. Secara bahasanya, bahasa Arab maksudnya. Cuman nek bahasa Indonesia kurban itu pun identik dengan binatang. Terus sudah ada pergeseran makna, tapi nggak salah juga, nggak apa-apa. Cuman ini menegaskan itu. Karena kisah yang masyhur di kita dan memang ditafsirkan disebutkan bahwasanya kisah Habil dan Qabil, di mana mereka itu satunya berkurban kambing, satunya berkurban hasil bumi. Jadi jangan sampai kita salah paham, kurban hasil bumi. Pantasan tidak diterima, bukan itu. Tidak diterimanya bukan karena hasil bumi, tapi karena memang ada hal-hal yang tidak menyebabkan kurbannya tidak diterima. Dan kemudian secara bahasa kurban itu bisa apapun, bisa binatang, bisa selain binatang. Nah, kemudian satunya diterima, satunya tidak. Nah, anak Nabi Adam yang kurbannya tidak diterima nesu. Nah, ya pengennya nesu sama Allah tapi tidak bisa. Maka cara paling gampang melampiaskan pada saudaranya. Qala la'aqtulannaka. Tenan loh, tak pateni. Merasa bahasanya kurban juga ditompo mergo kowe, mergo pembandingnya punyamu. Nah, kemudian saudaranya menjawab, qala inna yataqabbalullahu minal muttaqin. Mas, delalah iki sing ngancem masih sing diancem mati. Jadi lebih tua si Qabil daripada Habil. Nah, kemudian si Habil kemudian mengatakan, Mas, kurban itu tidak diterima bukan karena saya, tapi kurban itu diterima itu karena kita itu bertakwa. Sehingga mafhumnya, pemahaman yang sudah kita tarik dari ayat ini adalah kalau kita tidak bertakwa dalam berkurban, maka kurban kita nggak akan diterima. Nah, takwa dalam konteks putra Nabi Adam ini apa? Ya harusnya diberikan yang terbaik. Terbaik itu pripun, ya nek buah-buahan boten sing basa kan gitu. Atau nek binatang ya binatang yang gemuk. Nah, kalau dalam konteks kita gimana? Dalam konteks kita ya sesuai dengan petunjuk Nabi. Nah, petunjuk Nabi ada di mana? Di dalam hati. Sehingga kalau kurban kita nggak sesuai dengan petunjuk Nabi, berarti tidak bertakwa alias tidak diterima. Sampai di sini paham betul?
Ini calon-calon dong lo nyampe gitu. Ya mau ya. Nah, sehingga sama dengan ningali YouTube misalnya atau ningali internet misalnya, itu enten pendakwah yang mengatakan menurut kitab ini karya ini gitu. Buat kamu yang tidak mampu tapi kamu pengen berkurban maka kurbanlah ayam gitu. Enten toh, nanti pireng ngoten niku. Nah, itu dia tidak punya landasan dalil satupun. Jadi nek ngomong ke kitab itu sak senenge sing nulis gitu. Sakarepe sing nulis. Tapi kan Imam Malik pernah duding kuburan Nabi dengan mengatakan tidak ada manusia di kolong langit ini yang omongannya boleh diikuti secara mutlak kecuali orang yang menghuni kuburan ini. Tegesnya apa nek ngomong ke kitab, ya kitab ya sak senenge sing nulis gitu. Saya nikilah napa lah gitu. Cuman kalau isinya tidak sesuai dengan dalil, ya nggak perlu kita nopo, kita gunggung, nggak perlu kita pegang gitu. Nah kembali ke situ, maka kurban kalau tidak sesuai dari sisi jenisnya, ini poin takwa pertama itu jenisnya. Jenis kurban itu kan bahimatil an'am itu kambing dan yang semisal dari domba. Nek kambing, bahasa kambing niku wedhus Jawa, nek domba niku berarti wedhus gembel. Ini kita ngertos nih. Karena nanti ada ketidakpahaman dari sisi ini aja sudah bisa berpotensi menimbulkan kekeliruan. Keliru niku berarti gak bertakwa tadi. Kemudian yang kedua, sapi dan yang semisal itu kebo. Ini nanti tamat kebo liar untuk orang. Mulai batin yang kini kebulian yang dia dan Australia kan kebulian yang Australia. Nah kemudian yang ketiga unta wah jenisnya unta niku yang sing punuke 2 yang sing punuke 1 dua-duanya boleh 3 niki tok. Nah sehingga nanti nek enten sing nuntun pitik enggak boleh, atau nek enten piye sugih mongso diteukeh nuntun jaran kurban jaran wae enggak boleh gitu. Ya, ini penting ini. Ya, ini dari sisi jenisnya. Karena kita dari sisi jenis kelaminnya. Tadi jenis binatangnya, saat ini jenis kelaminnya. Pertanyaan saya, kurban kedah jantan apa mboten? Pak. Menurut jenengan kurban itu kedah kewan lanang apa mboten? Lanang. Iya Mas, kudu lanang apa ora? Mboten. Iya Mas, kudu lanang ora? Mboten, jenengan? Mboten. Kedah lanang apa mboten? Mboten. Nyambaan jenengan. Nek di voting kalah. Tapi agama kan tidak voting nggih. Jadi beliau belum tentu salah, tapi ya belum tentu benar. Nah di satu masjid itu ada sing gawe akeh lanang, kudu lanang, wedok ra entuk. Nah nek kudu itu berarti kan wajib dong. Nah maka Bapak Ibu rahmatullah, tadi jenisnya sudah. Nah ini jenis kelaminnya apakah kudu lanang? Kudu lanang apa tidak? Nabi SAW bersabda, Anas bin Malik bercerita dalam sebuah riwayat hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Terus dalam Islam itu dalil paling sahih itu Al-Qur'an, di bawahnya niku hadis yang sahih. Terus hadis itu tidak semua bisa diterima, mungkin ada hadis palsu, hadis ra cetha niku tidak bisa. Hadis ra cetha niku nek bahasa ilmu hadis niku la aslalahu. Sing palsu gak ono. Jadi lebih rendah lagi. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di antara hadis sahih yang paling sahih itu Bukhari, bawahnya Muslim. Niki hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Itu berarti sahih banget gitu. Nah, dikisahkan Anas bin Malik berkata, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam doha bikap saini." Bahasanya Nabi SAW doha. Nah tadi kurban itu artinya mempersembahkan bisa binatang, bisa yang lain, dalam hal ini tanaman atau
bisa. Nah, kalau sudah doha itu artinya beleh ning waktu duha. Jadi beleh belum sakit apa tuh? Kan ra cocok. Ini sudah pakai kata doha berarti kudu kewan. Nabi SAW doha, Nabi SAW menyembelih di waktu duha. Disebut waktu duha karena memang kurban itu disembelihnya setelah sholat id. Nanti kaidahnya tentang takwa waktu penyembelihan ya siapa yang menyembelih sebelum sholat id ini mboten sah. Siapa yang menyembelih setelah sholat id sah. Sehingga nanti kalau ada khilaf 2 hari, 1 hari A, 1 hari B atau itu misal. Nah maka langkung sainya dengan bolehnya hari kedua, jangan hari pertama. Akhirnya mungkin sing bener sing hari yang kedua kurban itu enggak sah repot. Nah kembali ke sini, Nabi SAW menyembelih di waktu duha bikap saini, kap niku domba, ning lanang. Kemudian amlah niku badannya putih mayoritas terus enten hiteme. Enten hiteme mungkin ten sikile, ten petenge, ten matanya gitu. Kemudian akrona ini bertanduk lanang, belang, duwe sungu. Dabahahuma biyadi disembelih dengan tangannya, dibeleh dewi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, niki dalil kalau Nabi dalam praktek kurban lanang, belang, duwe sungu dibeleh dewi. Pertanyaannya, apakah dalil ini menunjukkan wajib kan gitu? Nah kan genah wis dalil soalnya banget tok, ya genah wajib, mboten. Tidak begitu dalam memahaminya. Jadi dalam Islam ada ilmu namanya usul fikih. Dalam usul fikih ini ada kaidah al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal suatu kata perintah itu wajib. Illa madalla dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya, yang mengkhususkannya. Nah, kalimat ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam doha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Niku kalimat nopo? Nek SD nek kalimat tanya, perintah, berita. Niki sing kula waca niki hadis. Niki kalimat nopo? Berita, bukan perintah. Sehingga karena ini kalimat berita berarti tidak menunjukkan wajib, tapi keutamaan. Sehingga jenengan nek beleh jantan utama, tapi nek beleh wedok angsa. Jenengan menyembelih amlah belang putih enten hiteme bagus niru Nabi. Wedhuse putih kabeh ya ndak apa-apa. Wedhuse ireng kabeh ya ndak apa-apa. Gitu. Atau coklat badannya ndak apa-apa. Barangkali sampeyan ada wedhus warna hijau, ya tidak apa-apa juga. Jadi jangan kemudian kaku dalam berfikih kalau memang fikihnya tidak kaku. Makanya dalam Islam itu kita selalu mempermudah kalau memang ada kemudahan. Nah, tapi nanti kalau memang itu sudah paten, kudu muten, ya tidak bisa kita kemudian memudah-mudahkan. Kemudian akrona ini bertanduk. Niku bagus. Tapi nek datang nggak pakai tanduk, ya nggak apa-apa. Wong niki bukan menunjukkan kewajiban. Dabahahuma biyadi disembelih dengan tangannya oleh beliau dewi bagus. Soalnya kurban bilang, mas aku tak boleh dewi, nggak apa-apa. Jangan melarang. Oh, ya tak larang wong dek gak sholat. Nah itu lain sebab gitu. Tapi secara umum, secara umum bahwasanya orang yang menyembelih sendiri itu lebih baik. Tapi kok dia nggak mau menyembelih sendiri, ya nggak apa-apa juga, jangan ditolak. Sehingga 4 hal ini menunjukkan keutamaan bukan kewajiban. Sampai sini paham? Oke, alhamdulillah. Itu penting. Sapi wedok, oke? Oke. Sapi wedok meteng, oke? Iya. Mungkin ada orang yang kemudian berpendapat, pendapat silakan, tapi benar apa enggak perlu dites pakai dalil ya. Yo itu mas wedok ning nganggo ningnya napa? Ningnya yo ra entuk meteng gitu. Sampe ini ra entuk meteng.
Nek meteng ya ora akan nol. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan terkait penyembelihan binatang betina, kuluhu insiktum. Nek mbok belah nek anake panganan nek kowe gelem. Fa inna zakatahu zakatu ummi, karena tersembelihnya anak itu mengikuti tersembelihnya ibunya. Artinya kalau ibu ini itu dibelah, enten anaknya secara hukum syar'i sudah dihitung tersembelih. Nah, nek anaknya kemudian obah bisa melayu dengan cekal belah meneh enggak apa-apa. Sehingga dalil itu menjadi petunjuk bahwasanya binatang bahkan nek nyoto-nyoto meteng pun dengan ngertos dibelah tetap ento. Cuman kula nek kapan Jumat yang lalu boten Jumat sing niki sing wingi melih niku kula dolan teng ngene rencang catean sapi kurban khusus wedok didol. Niku dia mengundang mantri sapi untuk memastikan boten meteng. Kenapa kok dipastikan? Apa kuwatir kok nek dibelah mboten sah? Mboten niku. Soalnya nek peternak atau bakul nek nganti-ngerti iki meteng, iman-iman gak mungkin didol. Wong niku nek nganti lairan babaran. Kuwi langsung nyeprot ngono 5 yuta, 7 yuta kan tergantung sing medal. Dadi nek iman-iman nek didol. Makanya nek muami nganti enten kurban wedok enek isine. Ya. Niku saya yakin itu petani ini ramudeng, bakule ya ndak tahu, sing tuku saya meneh. Tapi nek ngegenah niku ngerti petani ini mesti ya nggak mungkin jual secara umum gitu. Terus nek misal petani ini pun butuh banget duit, mungkin dia ngalahin boleh utangan timbang ngedol sapi meteng. Soalnya mungkin nek niku lahir, nah anaknya genah iso punya utang. Ya, makanya ya, kalaupun jenengan ngertos niku meteng dibelehnya misal, tapi umumnya insya Allah kita tidak tahu kalau itu meteng. Artinya kalau jenengan beleh kok enten anake tidak apa-apa. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang niki, tentang yang saya sampaikan barusan loh. Nanti kalau ngomongnya apa tekoknya sanglir piye Mas? Ini dari ngomong ke sanglir, dari ngomong ke bandul-bandulan. Tidak ada. Kenapa? Masalah meteng. Meteng itu manfaatnya itu pematengan dan tidak pematengan itu jangan sampai ngertos. Soalnya dengan pasar enggak dia yang memprediksi mengecek sapi meteng atau tidak. Iya. Terus pertanyaannya? Berarti kan jelas-jelas nek meteng itu seakan-akan tidak ada yang berani. Iya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaan itu enggak berarti kasus benten meteng ini kan bukan paling dipun belah. Loh, dalilnya apa lho Pak? Kuluhu insitum. Nek mbok belah nek anake panganan nek kowe gelem. Kata panganan niku ngengken. Nek ngengken berarti angsal. Nek kita ngomongkan dalil lho piye? Nek ngomongke aturan pemerintah misal ndak boleh belah sapi wedok niku lain cerita. Tapi nek kita ngomongkan dalil, Nabi niku ngendikan kuluhu insitum nek mbok belah nek anake panganan nek kowe gelem. Nek ora gelem mbok kubur ya ndak apa-apa. Fa inna zakatahu zakatu ummi, tersembelihnya anak ngikuti tersembelihnya ibunya. Dipun. Dombonan hadisnya ini membolehkan. Maksud kita melarang. Piye? Dipun deh. Dipun. Cocok lah mboten. Niki gampil lho. Jenengan berpendapat melarang tapi dalilnya boleh lho. Ini kan berarti kan kita beda dengan Nabi. Kira-kira nek kita beda dengan Nabi, kita harus ikut Nabi atau Nabi yang ikut kita? Ribun. Menaik pulang bukan sakit menentukan melarang. Namun Nabi saat menikah, saat itu kasus kita membeli wedok itu masyarakat kata-kata hibur itu betul mantun. Lagi, niki makanya kita belajar mendudukkan sesuatu yang dianggap salah. Apakah memang benar salah kan gitu? Sehingga nanti di dalam hadis itu dikatakan
Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, perkataan yang paling benar itu Quran. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ngeten, pemahaman suatu masyarakat, misal suku Jawa itu apakah selalu harus kita terima? Maka patokannya adalah bertentangan enggak dengan Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan kita tinggalkan. Kalau kayak misal di satu kampung niku pun biasa ngeresuk niku gawe sajen niku ada perapatan gitu kan. Dan itu biasa, lumrah. Atau mungkin setiap tahun sekali enten ke bersih desa, mboten kerja bakti nasi desa, tapi ngluwat desa ben desane mboten enten kesialan. Niku acarane nanggap wayang, ledek ngoten niku, terus gawe tumpeng nggih didekek ke tempat tertentu. Nah, pertanyaannya apakah hal seperti itu harus kita lanjutkan kan itu. Nah, kita timbang pakai Quran dan Sunnah. Nah, kalau ditimbang pakai Quran dan Sunnah kesimpulannya niku kesirikan ya kita tinggalkan. Ramilo tadi jenengan kan ya masyarakat umumnya wegah boleh wedok ya ndak apa-apa gitu kan. Cuman pertanyaannya jangan sampai kita bikin kesimpulan nek wedok itu ndak boleh dibeleh, wong Nabi aja membolehkan kan gitu loh. Benten nggih antara jenengan boten kersa kalih boten angsal dalam syariat. Dari syariat membolehkan, nek jenengan ndak kersa ndak apa-apa. Termasuk tadi loh, Nabi mencontohkan jantan, kok jenengan boleh betina boleh, atau sebaliknya Nabi mencontohkan jantan, terus Nabi mencontohkan hitam dan putih, terus jenengan boleh hitam dan putih sama dengan contoh Nabi angsal saya. Tapi kok kemudian jenengan boleh hitam tok nggak apa-apa gitu. Sampai sini, gila. Niki gampang loh, niki sebenarnya logika gampang ya. Artinya niki lah kayak ngomong kesini gampang ya, ampun tidak angel. Mungkin sing angel soalnya. Mungkin enten materi yang angel, yang harus niki malah justru sebagian orang itu pengennya digampangnya, tidak bisa. Nek sing niki gampang. Gitu, terus logikanya kita kembali kepada dalilnya membolehkan, Pak. Dalilnya membolehkan kalau ada anake panganen. Nah, panganen itu kan perintah. Nek perintah niku berarti kan angsal. Nah, tapi nek kowe ndak mau ya enggak apa-apa. Insitum soalnya kata-katanya, kalau kamu mau makanlah. Fa inna zakatahu zakatu ummi, tersembelihnya anak di dalam kandungan seekor binatang, dalam hal ini sapi atau kambing, itu mengikuti tersembelihnya ibunya. Berarti boleh nyembelih binatang betina. Nah, pripun? Berarti nomornya kita disimpulkan menawi dari awal pun harus diketahui itu hamil itu boleh. Dalilnya ngoten, makanlah kalau kamu mau. Gitu. Ndak ada kata-kata nek anake kaito, ndak ada. Dalilnya ngoten. Kita peten motor kula tinggal yo. Betul kan ada sambil kasihan anake gimana. Nah, nek bahasa kasihan umume ngoten kan udah di luar konteks dalil to. Ngoten. Kita ngomong ke dalil riyen, kita ngomong agama. Makanya nek di voting itu yang jantan genah menang, sing betina kalah. Tadi masjid niki, di masjid lain yang jantan lebih banyak daripada yang membolehkan betina. Nek di voting seolah-olah sing jantan kudu niku menang. Tapi kan agama bukan voting. Agama juga bukan semata-mata soal perasaan. Agama juga bukan semata-mata soal keumuman masyarakat. Agama niku dalil. Ngoten nggih. Terus bentene Islam sama agama lain. Agama lain niku didik-didik perasaan, didik-didik di voting lah. Ngoten nek kita enggak. Kita berdasarkan dalil. Enten ayatnya, enten hadisnya ya kita pakai. Udah gitu aja. Soal jenengan boten kerso karena rasa, karena umume ndak apa-apa. Kan nggak wajib juga. Kan perintahnya malah contohin jantan. Ini contoh jantan nih, boten wajib jantan. Artinya itu ada opsi gitu loh, boleh jantan, boleh betina. Nanti nih kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya kami dulu pernah menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al-badnata. Badnata niku unta ning sing gedhe dhewe. Secara kata bahasa al-badnata niku bisa jantan bisa betina. Al-badnata niku bisa jantan bisa betina. Tapi nek pakai tak marbutoh
tak marbuto. Niku umumnya kembalinya kepada jenis kelamin betina. Nah, kemudian ansabaatin disengkuyung orang 7. Orang 7 niku pembatasan maksimal. Nah, nanti enten orang atau piyai niku kudu 7, nek gak 7 gak etuk. Akhirnya sing patungan nembe 6 digoleki orang non muslim 1. Nah, ini gak boleh. Kemudian wal baqarata dan al baqarah ansabaatin disengkuyung orang 7. Al baqarah niku janil secara kata niku nggih bisa jantan bisa betina. Tapi jenengan insyaallah kan sami gadah Quran terjemahan. Niku depak niku menerjemahkan surat Al Baqarah artinya napa? Sapi? Sapi? Sapi napa? Nah, tapi betina gitu loh. Jadi sebenarnya Al-Baqarah niku secara bahasa bisa jantan bisa betina, tapi Quran dengan yang biasa jenengan pegang, yang kan semua Quran niku harus di Indonesia nggih, terjemahannya harus kembali kepada Lajnah Tashih dari Kementerian Agama. Jadi harus dirujuk ke sana. Niku terjemahannya Al-Baqarah ini kan sapi betina. Berarti niki umpamanya dikembalikan ke terjemahan tepat ya betina berarti boleh. Nonton. Nah, cuman kadang-kadang orang niku nek bikin kitab terjemahannya tadi ya kadang niku nggih terjemahke sesuai sing dikarepke penerjemahane gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih sampai di sini pun ini juga dalil bolehnya sapi betina, kewan betina, ngoten. Nah, pembatasnya 7. Nah, PR-nya panitia adalah iurane padha teko sapine beda. Soale golek sing padha angel. Sehingga nanti ada yang duite turah, ada yang duite kurang. Ngoten to? Nah, terus panitianya ora pengen ribet, akhirnya dilakukan subsidi silang. Dari yang turah disubsidikan ke yang kurang. Misal contoh 3,5 ping 7 ketemune 24,5. Nggih, nggih napa nggih. 24,5 kabeh 24,5 dibelikan sapi, satune dapat 23. Berarti turah 1,5. Sing setunggale rada gede. Nah, entuk 26 yuta, berarti kurang 1,5. Wis disubsidi silang wae gitu. Nah, kayak gitu tidak boleh. Kenapa? Karena jenengan kaplingane niku pun piyai pitu. Jenengan boleh melakukan itu kalau yang patungan 666 atau dari 2 kelompok yang jenengan subsidi silangkan ini niku ada nama yang sama, orangnya sama, bukan mau namanya orangnya sama, itu boleh. Tapi kalau enggak, ya enggak boleh. Bagi panitia jenengan tiba-tiba langsung mensubsidi silangkan. Itu seolah-olah nambahi setunggal. Nek nambahi setunggal ya berarti enggak takwa. Nek enggak takwa ya berpotensi enggak diterima kurbannya, iman-iman gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya kepada yang kurang jenengan minta tambah, kepada yang lebih jenengan tanyakan ini boleh enggak buat operasional. Nek betahke operasional. Tapi nek jenengan betahke buat subsidi silang, ya ditembung buat subsidi silang, begitu dilepaskan nggih monggo gitu kan. Maka ini harus jenengan serahkan kepada kelompok yang membutuhkan, mau enggak jenengan ketambahan bantuan ini, tapi harus diterima oleh salah satunya. Nah, diterima oleh salah satunya baru itu sah untuk subsidi silang. Ngoten nggih. Terus tidak boleh dilakukan manuver sendiri oleh panitia tanpa persetujuan sahibul qurba. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tenang nih. Oke, kita melangkah pada poin berikutnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengke masih tema itu tadi tentang patungan tadi. Mengke enten piyai niku masjid niku ketemu bakul. Jenenge bakul kan penting payu to. Bakule langsung nembak. Terus ngeten mawon, Pak. Butuh jenengan niku pinten? 5 ekor, Mas. Saekor anggarane pinten? 24, Mas. Nggih.
Kok sapi 5 dilungke niku sapi 5. Lah duite 24 ping 5 120. Beneran 120. Atau ngitung gede kok. Mana pimpingannya aku tunggu ini. Nah, akhirnya diserahkan dari 120. Ternyata satu sapi ini itu cilik atau gede banget gitu. Nah, kayak gini otomatis loh, saya ibu korbannya protes. Loh, ini sapi ini piroan, iurannya podo kok ini gede-gede kecil ya. Kok pokoknya ini ya, pokoknya ini ngeten mak, ini kak sedanten pun dibayar. Lho ya ora ngono, soalnya kan mriki niku pembagiannya berdasarkan sampil belakang di poro pitu. Akhirnya iurannya padha entuke mengke benten, enten sing 3,5 kilo, enten sing 3,8 kilo gitu kan. Karena kalau kecil ya berarti sampilnya kecil toh, kalau gede sampilnya kan gede. Makanya apa yang mendapati Allah Subhanahu wa taala, nggih panitia harus mengklirkan ini harga berapa. Nah emang kurang minta kepada Baikul Kurban, emang turah monggo kalau mau ditembung tidak apa-apa. Jadi jangan disamaratakan, tidak boleh. Nah kemudian poin takwa berikutnya yang menjadi sorotan saya untuk banyak masjid. Nah, sini nanti mungkin inti diskusinya adalah tentang umur. Nah, Nabi melarang. La tatbahu illa musinnah. Aja mbok beleh kejaba wis umur. Wis umur niku dalam fikih istilahnya musinnah. Nah, kata musinnah niku nek kembali kepada jenisnya benten-benten. Nek wedhus Jawa niku 1 tahun masuk tahun kedua. Nek wedhus nek sapi kali kebo 2 tahun masuk tahun ketiga. Lah kemudian kalau unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Dan Nabi menggunakan kalimat larangan la tatbah. Nek tadi kaidah perintah itu wajib, kebalikannya kaidah larangan itu haram. Al aslu fin nahyi at-tahrim illa ma dalla dalil ala khilafihi. Hukum asal larangan itu haram kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Nah maka dalam konteks umur niku wajib, sehingga beleh sapi yang terindikasi umurnya enggak mencukupi niku mboten angsal. Nek mboten angsal berarti mboten takwa, potensi mboten ditampi. Mboten ditampi sebagai kurban tapi dagingnya halal untuk dimakan. Mungkin nanti kiai salah paham, saya sampaikan ngeten berarti sapi ini jadi haram, boten downgrade kados niki lho. Zakat fitrah. Zakat fitrah disebut zakat fitrah kalau jenengan tunaikan sebelum sholat Id. Kalau jenengan tunaikan setelah sholat Id kacek sak menit. Imamnya salam, assalamualaikum, sholat Id niku lho. 1 menit setelah niku jenengan longke dicangking ning lapangan, terus engko karo golek sop tak delok sing wong ra duwe sing ndi, tak cedhaki aku sholat sebelahe. Begitu imamnya assalamualaikum jenengan longke ke orangnya. Nah, itu statusnya downgrade, turun menjadi sedekah. Lah dalam konteks kurban dan kurban akan bernilai kurban ketika umurnya mencukupi. Kalau umurnya nggak mencukupi, ya downgrade menjadi sedekah dan menjadi kurban. Nah saat ini umumnya kalau kita ndelok sapi itu sing didelok napa nih Pak? Bodine, bokongnya itu keliru. Soalnya bokong tidak menunjukkan umur. Padahal umur niku jane ideale saene niku didelok dari aktene nek enten. Kan ndak ada toh. Kon kudune gawe ke akte sik nek lahir niku lagi gawe ke KTP ngono niku toh. Nek kan mboten enten. Eman jane ora enek. Wong kula niku nate tuku iwak arwana sing super red nggih, mboten sing arwana silver. Niku sak menten iki ya, jempol iki 1,5 juta. Niku kula dikeki iwake ten plastik ngoten, dilebokke styrofoam. Niku enten plastik gawane meleh, cilik ngoten isine chip. Kali sertifikat.
Nah, mungkin nek iwake pun semanten iki niku kan mlebokke cipe gegerin. Tujuannya mungkin nek enten pegawai BKSDA dan konservasi sumber daya alam niku nek diseken ngeten metu nomere. Niki berarti kewan ternakan. Nek diseken mboten metu, mboten medal nomere. Niku mungkin kula dituduh nangkep dari alam. Niku kewan terlindungi. Nah, sehingga nek niku nangkep dari alam kula dipidana. Niku iwak semanten iki enten akten. Murai batu, kula kadang peternakan murai batu niku pemerintah niku tahun 2018 pernah mewajibkan pendaftaran peternakan murai batu. Mungkin nek metu anake nggih setelah angker ngoten niku. Nah, metu anak ini kan kayak gelang. Gelangnya mungkin enten nomere. Terus bar niku kan gawe kayak akte, blangkone tuku ten BKSDA niku selembar 10.000. Nggih ditulis nomor gelangnya pinten niku. Indukane nopo, indukan jantane nopo, indukan betinane nopo, terus niki anakane kode kakike, kode gelangnya pinten. Niku kewan cilik mulai batu niku nek dibubuti niku sok mungkin kalau emprit itu sok dagingnya kayak emprit ya. Nah, tapi enten akten nih, makanya kudune jane sapi gede-gede niku jane lho, kudune niku enten akten nih. Nek ngantos enten akten ngoten niku aman kan. Nek ningali akten nih, aktene 2 tahun kelewat sedina saged dengan beleh. Tapi gandeng aktene mboten enten nggih to. Maka ciri sapi umur niku napa? Napa? Apa sing banter? Powel, oke. Sampai sini hampir semua benar. Pertanyaan berikutnya, powel ini apa mas? Ompong, bener. Ini nggak bisa nyengok ompong. Jenengan apa jenengan? Oh jenengan. Pun bener boleh. Saat ini pertanyaan ketiga. Ini biasanya pun mulai enten khilafiyah. Saat ini sing ompong niku untu sebelah pundi? Pinggir ngarep, pinggir mriki lho, ngarepe mriki lho. Jawabannya loro ning anu. Seling suruh kok. Saestu niki kula tanggal. Depan. Nah, bener niki. Dadi mengerti sapi. Ning depan. Karena biasanya enten sing memahami niku pinggir niku wae, bang. Nah, itu kelendung. Sing depan. Pertanyaan kula nolih, sing copot untung nopo? Jenis untunya untung nopo? Gigi geraham nggih. Maksudnya ya gigi hewan nggih mau ngomong hewan. Nggih pun lah. Sing copot tamine gigi susu ganti gigi dewasa. Nah, sehingga nggih itu menjadi indikasi cara bodon untuk mengetahui umur dengan ningali gigi ajak Pak ini soalnya pas ngerti poel itu untuk sebelah pundi ngajen gitu ya. Nah, si poel niki Pak sak derenge copot dadi gigi dewasa niku gigi niku cilik-cilik nritik-nritik. Niku nek wong Jawa ngarani wiji timun, cilik-cilik kaya isi timun. Nah, kemudian copot di tengah. Ning jenengan biasanya mboten dijak golek sapi kok nggih. Enggak, kudune mbok jak iki Mas. Pak iki. Nah, sing copot niku gigi seri depan, copot. Lalu ke copotnya gigi cilik niki ganti gigi gede. Jadi cara membedakannya niku jentik karo jempol. Jentik berarti cek cilik. Begitu tengahnya gede tak jempol niku berarti pun koel. Nah, kesalahan banyak masjid ya. Niku deloke bokong karo duit. Bokongnya saya mau regane piro Mas? 24 Pak. Oh, ya wis tak nyang piro? Wis 23,5. Oh, iurane 3,5 ping 7 ketemune 24,5 tadi. Wah, cek susuk wis wani juga. Ngoten to. Nah, niku klentu. Praktek kleru niku, praktek keliru niku bener-bener saya lihat di banyak masjid. Sehingga saya minta gigi niku ada masjid yang ngasih saya gigi semua binatang ini dikasih gigi niku kan rahangnya ngeten to. Niku dibelah kali ngeten. Jadi sak sapi berarti ada 2 potongan. Kula 3 potongan ini kuatat. Terus kula, "Loh, Mas, iki lek gathoknya piye? Ini gak enek nomere, gak enek tandane, gak enek urupe."
Nek tandane kan enak A B B misalnya kan garek plok ngono kan. Gandeng nek tandane aku yo nek tak go kabeh yo piye ya. Nah, tapi saya berusaha untuk mencoba untuk mencari yang apa ya sih Pak, sing bener-bener ketoknya memang itu judulnya gitu loh. Nah, ternyata ada satu pasang, dua potongan dari satu pasang, dari satu sapi itu yang powel, kisone mboten. Loh, ternyata sing powel jitok to Mas. Di situ saya langsung madeg gini, waduh, selama ini tak sampai kurban dengan digendir atau tak bahas soal powel secara jero. Hampir semua masjid ini udah ditanya indikasi ini apa powel bisa jawab, tapi tidak bisa jawab komplit ke Pak ini. Poel nopo, mungkin sampai definisi poel itu sudah mulai beda-beda. Terus begitu saya persamakan, poelnya itu copot gigi dewasa. Sebelah mana? Itu mungkin pun mulai benten yang kesimpul pendapat belakang. Walaupun Pak tadi yang ngomong samping tur ngarep tapi akhirnya direvisi yang depan. Nah maka Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai keliru. Ketika jenengan kemudian beli nggak poel kan bahaya. Makanya ini kalau oke untuk sapi Pak. Untuk sapi. Lah, yang kedai ngeten to. Nah, niki mboten ningali sing niki wis dibengke ngene sing diingati ngene iki ya. Hutan ini jenengan untuk ndelok iki, jenengan kudu nyangar sapine wanti ngene iki lho. Nah, ra mungkin iso gitu kan. Tur untu niki mboten malih, cilik niku wis ngeten iki gitu kan. Nah, sing didelok niku ngajeng. Nah, ngajeng niki kan cilik-cilik niki sing tak omongke koyo jentik niku lho. Nah, niki berarti gigi susu. Awalnya kan tidak semeten modot tidak semeten modot akhirnya coplok. Nah, coplokan ini ganti gede dimulai dari tengah, langsung sak pasang ngeten iki. Nah, niki jadi gede, makanya kalau nontonnya kayak jempol. Makanya nek niki kemudian ada dua, niki genah pun poel. Nah, mulai enten sekawan enten 6 tambah poel. Sehingga jenengan kalau kembali ke dalil ini tidak boleh menyembelih yang muda. Berarti nggih jenengan harus ningali untune dhisik, bukan bokongnya dhisik. Bukan duit jenengan tapi niki gitu. Nah, begitu sudah ketemu yang ini baru silakan ngomong ke bokong atau ngomong ke duit gitu. Niki. Ya tolong Mas dibongki Mas. Mas, rene yo. Nah, isi kok kene sik kok kono. Ayo, ben muter kok ketemu ning tengah. Yo. Kalah cepet ya karena baik. Lho kan delok ning buru samping toh. Ngajeng deh, ngajeng. Nah, ampun bame, sanes bame sing ditingali. Iki poel pas memang poel. Niku poel, jane ngoten niku untune ning mergo jog kula kok kayak kitab kegejluk napa niku jog tugel. Napa? Napa? Boten jatuh kegejluk jog niku. Kepencet. Nggih, jane sing nika sing utuh. Niku cuwil. Ngoten nggih, niki penting. Karena ya saya verifikasi banyak masjid itu ya rumangsa dite cukup nggo tuku sing semok. Akhirnya tukune semok. Mulai seperti Tadi itu 2 tahun kurang. Dan itu kalau sudah kayak gitu berarti sudah 2 tahun lewat gitu. Itu makanya jenengan harus cari yang kayak gitu harus. Karena di situ bunyinya latat bahu ojo mbok belek illa musinah kejaba wis umur. Nah, umurnya sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Tondone niku. Kok untune cilik-cilik ning enten akte nih, jenengan ningali akte cukup. Tapi nek akte mboten enten, KTP mboten enten. Entene cuma pengakuan bakul wis umur wis poel wis untune cilik-cilik go mulih lentu. Kenapa? Karena bakul niku dikatakan oleh Nabi hari kiamat tidak akan terjadi sampai bakul-bakul itu wani bersumpah demi Allah ben dagangane payu. Tegese jenengan kedah atos-atos nek akeh bakul niku bakalan mudah bohong. Iki soalnya kaitane kalau ibadah nek mung arep dibeleh dinggo syukuran mangan-mangan Idul Fitri ngoten niku bebas jenengan tuku pedhet entuk. Cuman nek niki kaitane kalih kurban di mana tadi
saudaranya putranya Nabi Adam tadi mengatakan kepada saudaranya yang kurbannya nggak diterima, ini ora kaitannya karo aku mas, tapi kaitannya karo takwa. Terus nek kita tadi menggunakan umumnya, sing digoleki adalah sapi semok atau nyocoke rego, ya, akhirnya luput mungkin sisi takwanya. Sisi takwanya harus umur dulu, baru. Sanglen sih ya boleh. Ini dari ngomongin sanglen, ngomongin untu. Ini lebih ngomongin untu dia. Nah, sanglen mungkin kita coba singgung. Nah, kemudian ketika faktanya itu harus seperti itu, paham. Maka pada jenis yang berbeda, misal sapi metal kali sapi Jawa, tapi dengan umur yang sama, niku gedene gede pundi? Metal. Sehingga nanti teng YouTube niku jenengan bisa lihat sapi Jawa karo metal dijejer iki sing Jawa 2 tahun 2 bulan, sing metal niku setahun 8 bulan, gede metal, Pak. Nah nek nganggo keumuman atau nuwun, nek nganggo keumuman kita biasa golek sapi, niku kita mesti lirikan pertamane mesti sing semok tadi. Pemenang rumangsa ditentek gitu kan. Padahal saya yakin kemungkinan luput. Makanya saya berpendapat. Dan pendapat saya akhirnya saya verifikasi. Jenengan nek tetep kekeh pengen metal dan powel. Niku kisaran harganya niku 35 juta. Niku nek diporo pitu iurane kudune ora mung 3 kepalanya, tapi 5. Dan niku saya verifikasi Jumat yang lalu, Jumat ini Jumat ke belakang lagi. Kalau dijak bapak kula ten bakul sapi ten Beruk, jadi ten dhuwur gunung mriku. Enten sing nate dugi Beruk. Ten dhuwur gunung niku enten desa namine Beruk. Tapi sing metisih nggih boten sing taman. Nah niku dan mriku bakule niku gadah sapi mungkin 40 nganti 50-an, gede-gede. Bapak kula nggih niku langsung niliki sing gede. Pinten niku bakule? Oh niku 80 juta. Wah bapak kula mundur, soalnya kan memang kadoan. Nah, terus enten sing memang sudah tersedia untuk dijual pada umumnya masyarakat. Niku regane rata-rata 17 setengah, metal-metal ngono. Terus bapak kula ra seneng mergo ora patek lemu, kurang semok wau gitu kan. Nah, akhirnya bakule sanjang. Delok bekas enten sing bakal teko Pak. Niku regine 30-an. Tenan Pak, jika cerita datang, niku sapi lanang tur semok. Dulu kula tanget, regine pinten 31. Terus bapak kula kan maju nggo nang tawar. Terus ditawar bapak saya, deal 30 setengah, medhuk 500. Bapak kula mundur, kula ganti sing maju, nyuwun tulung mang cangare. Langsung napa ningali poel ngono. Oh bener poel. Iya, ingin nonton. Cara kita, oh nggih pun, alhamdulillah. Deal 31. Niku ten Beruk mriku. Niku nek kinten-kinten digawa ning pasar Bekonang, niku kira-kira regane dadi piro, Pak? Hah? Halo. Kari ngarang nih kok yo angel. 35 niku wau minimal. Makanya jenengan ngapunten nek ten mriki urane mung 3 yutonan, melar-melaro sithik 3,5, enten sing 3,4, wis ora usah ngelirik metal. Nek nganti entuk metal powel niku berarti peternake napa bakule lumone pon. Karena umumnya rego semonten niku enggak mungkin dapat powel. Nah, solusine napa? Sapi Jawa, sapi Bali, sapi NTB, sapi perah lanang atau sing terakhir sing mau kita diskusi tadi lho, sapi wedok nggih. Sapi lanang karo wedok gedene padha dijejer kacek mang yuta niku. Nah, sapi wedok lah, nek anak-anake lah mau pun kita bahas ndak apa-apa gitu. Ngoten, solusine niku. Karena niki sing utama, bukan pokongi. Nah, makanya pentingnya ngaji gini semuanya, yaitu panitia dan sohibul kurban, biar satu pemahaman nek sing penting niku. Kadang niku sing ngaji panitiane tok, sohibul kurbane mboten ditukokke sing ngeten iki diseneni karo sohibul kurbane sapi cilik-cilik mbok tuku. Nah, hari Ahad yang lalu itu kalau ngisi IPHI Tentulumadu, kalau mantuk
ten Ngruki Colomadu arah Ngruki ngetan to niku nglewati ngajenge Guru Asalam niki mboten tawa barang niku nggih ini cuma buat memverifikasi dugaan saya nek sapi Bali niku rata-rata pun umur gitu kan. Bahkan dengan anggaran yang minim gitu. Nah, ten sakilene Guru Asalam niku kan enten lemah sing biasane nggo trek-trekan to. Nah niku bagian depan niku disewa tinggi dodolan sapi Bali. Mulai lagi madhep gitu karena selama ini nek kula jelasnya tentang sapi Bali, kula ya ora kepikiran sing dodol ning endi. Nek Jakarta banyak sapi Bali niku digelar ning dalan niku banyak. Nah, begitu di situ banyak sapi Bali kayak singkat cerita pada dinone mungkin 2 hari kemudian kula puruki mriko. Nah kula tanglet pas tujuh mriko kula kaget ternyata sapi Bali ana sing gede terus regane 45 juta. Kula kaget lho. Biasanya di Jakarta kula biasanya nek pas desel dinas Jakarta niku kula nek nyel ini cilik. Itu sapi Bali ya sing gede koyo baneng niku. Berarti klawu-klawu rada ireng terus punuke gede terus sumune dawa koyo baneng logo PDI ini lho. Nah, akhirnya kula ya orang lirik sing gede wong niki judule goleke budget 23 24 bawah tapi poel kan. Nah, kula tekok paling murah sing ndi Mas? Didudingkan Pak. Niku Pak 18. Nah, coba congorne Mas, cangarne Mas dibuka. Poel Pak. 18 juta poel. Ning nggih niku coba jangan dibandingkan dengan metal gitu loh. 18 juta poel. Sah niku tinggal korban. Disengkuyung-kuyung 7 boleh, 6 boleh. Nah terus tunggale ndi Mas sing semene regane? Niku Pak. Nah sing nomor 2 niki kula congor dhewe, kula cakar dhewe. Nah, ning luwih cilik timbang sing pertama. 18 padha 18,7 setunggale. Niki 18,3 niku bener. Kula cakar dhewe. Untune tesih ngeten iki, sing niki cilik-cilik niki ning pun mulai arang-arang. Arang-arang niki berarti tondo nek niki ajeng copot. Nah, pun ajeng copot, nah mungkin tumbuh lagi berarti niki dereng poel. Ngoten. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niki saestu-estu saya sampaikan sebagai bahan evaluasi mumpung dereng kebacut, mumpung dereng dibeleh. Karena nanti ada takmir niku kula sampaikan dhek, kula pun bayar, kula pun dijudohne sapine sing niku Pak ngapunten lho niki kan sapine dereng dibeleh to jenengan nek diskusi ngeten posisi pun dibeleh kula nggih pun lah wong wis dibeleh nek mumpung dereng dibeleh saged didandosi wong niki ilmu lho kecuali jenengan bisa menunjukkan dalil nek saya salah akhirnya dia ngeyel lho bukankah boleh kita nyembelih sapi kambing yang muda nggih dalile kula tutup kene lantat bahwa ina musina aja mbok beleh kejaba sing umur illa ayasura alaikum kejaba kowe kangelan golek sing umur golek sapi umur susah unta umur susah kambing Jawa umur susah maka fatat bahu jaga atam belen sing enom tapi apa kalimatnya minat dokni dari domba wedhus gembel tegese nek mboten kersa sing tuwa senajan cilik pengene sing gedhe niku berpotensi jadi binatang sedekah bukan binatang kurban. Nah, nek pongelan maka solusine kan beleh wedhus gembel 6 boleh 6 bulan. Jadaah niku 6 masuk ke 7. Ngoten dados boten sapi gitu. Makanya ya Bapak Ibu rahmatullah Allah niki syarat wajib yang harus dipenuhi. Sedangkan jantan dan betina tadi tidak wajib, bahkan betina hamil niku boleh mekat dan wonten ingkang ajeng tanget. Mboten nek ora Mas. Clear. Oke. Dereng. Oke, siap. Pripun Dik? Menawi ambing dipun ngendikaken kalau wonten solusi. Menawi lembu. Lampun kula paling pun wae. Engkang poel nggih. Kadang-kadang wis Lah ampun solusine. syarat-syarat lemune memenuhi syarat. Ya ampun ningali lemu poel riyen. Nek mboten poel nggih mboten sah dituku. Solusine pun sapi Jawa, sapi Bali, sapi NTB, sapi perah jantan lanang, napa sapi betina. Niku solusine. Dengan anggaran yang mepet atau solusi ke-6 anggarannya kan nambahi. Yang 3,5 jadi 5 juta. Niku insyaallah langsung. Itu syaratnya harus giginya dengan tingali kejobo
ten mriku sing sapi Bali niku dia setiap keloe niku taline niku enten barcode. Nah, wanci niku kula tanglet kalih Pak Kuli. Mas iki iso diseken. Saged Pak, seken ndang aku pengen ngerti isine apa. Diseken setunggal mboten saged, kalih mboten saged nganti kula resiki, diseken karo dheke mboten saged, difoto terus digawa minggir. Kok suwimen ra bali. Singkat cerita kula nganti mulih niku mboten didudoke isi sekene napa. Saya berharap jane sekene niku isine enten tanggal lahir. Umpama enten tanggal lahir dan niku pun cocok 2 tahun sah. Pramila jane lho peternak-peternak niku langkung saene nek memang dia itu bikin akte sendiri. Nah, khusus jane bagus lagi kalau dari dinas peternakan. Ngoten deh solusine. Terus nggih, gimana? Yang kenaikan beliau Anda yang terakhir dengan kan ada kulit muda tapi yang khusus domba. Ya, iya domba. Jadi tadi beliau pengennya kan sapi, bodinya wis oke. Dari sapi sama unta ya. Nggak ada. Kalau khusus domba itu ada yang Ada. Tapi nek jenengan hadis ini jenengan terapkan ke wedhus Jawa ndak bisa. Wedhus Jawa harus 1 tahun. Lalu wedhus Jawa niku sing nika lho, kata tahu wedhus Jawa to. Nah, niku sing enten jenggote. ada yang dipahami kan cuma kambing kan. Ndak bisa. Niki ndokni niku biri-biri domba. Makanya domba umur 6 bulan niku kan kandeng lemaknya kathah ya. Nah, niku ketok lemu gitu kan. Nah, terus yang muda itu yang boleh niku cuman minat dokni, jada atam minat dokni niku wedhus gembel tok. Lah mungkin nek enten sing nuntun wedhus Jawa cilik niku jane mboten angsal. Nek jenengan sudah nasihati tetep ngeyel ndak apa-apa disembelih. Niki cuman downgrade dari kurban menjadi sedekah, bukan soal halal haram bukan gitu. Ngoten. Sapi juga gitu, kalau jenengan terlalu muda atau mau ngelihat semok disembelih boleh halal. Cuman downgrade kan eman nek downgrade. Kenapa kok eman? Karena kurban ini dikatakan oleh Nabi innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Kewan sing mbok beleh kuwi bakal marani kowe hari kiamat bikuruniha nganggo sungune. Makanya wau utama niku nek enten sungune wa adlafiha dan dengan kukunya. Kemudian yang terakhir wa as'ariha dengan rambut atau bulunya. Nah ini semua terjadi kalau binatangnya statusnya menjadi binatang kurban. Tapi nek binatang sedekah, ya mungkin downgrade nggak seperti itu kondisinya. Mekaten. Terus untuk sapi, unta syarat umur wajib, kambing Jawa wajib. Tapi nek biri-biri, apa ya istilahnya, wedhus gembel, nah niku boleh muda. Wonten malih? Sanglir dua lho. Ya, sanglir ngapunten meh kelewat. Sanglir cacat yang tidak boleh niku enten 4. Al-aura'u bayinu aura'uha. Buta yang nyata butane. Nanti nek dituntun nabrak-nabrak ngoten niku itu ndak boleh. Nah, wabil khusus al-aura' niku jane mutane mung siji, ora boleh loro tambah ra itu. Nah, dados nek jenengan wedhus kok motone putih kabeh katarak ngoten ndak boleh. Kemudian yang kedua al-maridotu al-bayinu marduha, sakit yang nyata sakitnya. Sakit itu berarti kan menurunkan harga dan dagingnya. Contoh mencret. Kemudian enten sing papiloma niku napa? Lontung-lontung kabeh sawak niku ndak boleh. Kuku dan mulut ngoten niku ndak boleh. Nah, kemudian yang ketiga al-arja'u al-bayinu arja'uha, pincang nyata pincange. Nyoto-nyoto pincang ndak boleh. Tapi nek pincange pas dikirim niku sehat, gara-gara anjlok ten iki ceklek itu boleh. Tapi nek dari peternake dikirim ke pasar ceklek, asalnya mboten ceklek, terus jenengan mundut niku sing ceklek ning pasar ndak boleh. Nah, kemudian yang terakhir al-kasiratu alladzi la tunki, gering mekingking. Nah, dari dalil ini maka sanglir tidak termasuk. Boleh sapi, kambing, sanglir itu boleh. Sanglir niku napa jelas kene piye? Ndoke loro, ning kadang niku mung setunggal. Ning niki gawan lair. Sijine niku jane enten ning cilik. Nah, kewan niku ada beberapa peternakan, kewan itu sengaja dikebiri, diketok niki testisnya niki. Tujuannya ben boten gagas kawin ning fokus mangan ben lemu. Nggih dikebiri kalau sanjang dikebiri.
Nah, makanya kewan sanglir niku umume biasane niku luwih lemu timbang sing mboten sanglir. Regane luwih murah. Ning nggih nek diomongke utama ya utama sing bandule kalih. Soalnya mungkin nek bandule setunggal pas dibelek niku nggih tingale sing setunggal niku ketinggal alit ngoten niku lho. Mungkin jenengan ditekoki kancane kok wis garis siji kok sapa padahal gawane siji tok. Jadi boleh nggih. Tanduk mau pun bertanduk boleh lebih utama, tidak juga enggak apa-apa. Tanduk patah kan enggak ada di dalam apa namanya tadi empat cacat yang melarang atau terlarang binatang karena 4 cacat tanduk kan enggak ada, berarti boleh. Tanduknya namun setunggal boleh, tanduknya enggak 2 boleh, bahkan enggak punya tanduk boleh. Ya. Pripun? Tekap. Nah, nggih. Wonten malih? Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan dan saya sampaikan bukan karena apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa.